Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kami. Jadi yang pertama yaitu rangkuman dari BPUPKI, yaitu film ini dibuka dengan narasi tentang masa kecil Soekarno yang aslinya bernama Kusno. Karena sering sakit-sakitan, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan ia tumbuh menjadi sosok kesatria seperti tokoh pewayangan. Sejak kecil, Soekarno menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan berpikir yang kritis. Lingkungan pendidikan yang ia jalani turut membentuk cara pandangnya terhadap penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Karena titik balik perkembangannya mulai terlihat saat ia menimba ilmu di rumah AOS Cokroaminoto. Di sana, Soekarno muda tidak hanya menyerap pemikiran politik, tetapi juga giat berlatih pidato secara mandiri yang nantinya menjadi senjata utama dalam menggerakkan massa. Interaksi dengan berbagai tokoh pergerakan di rumah tersebut memperluas wawasan politiknya dan membentuk dasar pemikiran nasionalismenya. Latihan pidato yang ia lakukan secara mandiri menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin, sekaligus menegaskan bahwa kemampuan komunikasi politik merupakan faktor kunci dalam membangun kesadaran kolektif rakyat pada masa itu. Berbekal kemampuan orasi tersebut, Soekarno terjun ke dunia pergerakan dan tampil vokal melalui PNI, Partai Nasional Indonesia. Aktivitas politiknya yang tajam dianggap mengancam stabilitas pemerintah Hindia Belanda hingga ia akhirnya ditangkap. Salah satu momen paling kuat dalam fase ini adalah saat ia membacakan pembelaan visioner berjudul Indonesia Menggugat di depan pengadilan Bandung. Meskipun argumennya sangat cerdas, pemerintah kolonial tetap menjatuhkan hukuman penjara di Sukamiskin, di mana ia harus bertahan dalam kondisi sel yang sangat terbatas. Aktivitas politiknya menunjukkan keberanian dalam menentang kolonialisme secara terbuka. Pidato Indonesia Menggugat menjadi simbol perlawanan intelektual yang tidak hanya membela dirinya, tetapi juga menggugah kesadaran rakyat terhadap pentingnya kemerdekaan. Peristiwa ini menegaskan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan melalui fisik, tetapi juga melalui gagasan argumentasi yang mampu mengguncang legitimasi kekuasaan kolonial. Selanjutnya yaitu upaya pembungkaman tersebut terus berlanjut, mulai pengasingan ke berbagai daerah termasuk ke Ende, Flores. Pada bagian ini, film menonjolkan sisi manusiawi Soekarno yang sempat merasa terisolasi dan putus asa karena jauh dari pusat pergerakan. Namun, ia berhasil bangkit kembali melalui jalur seni dan budaya. Cerita kemudian berlanjut saat ia dipindahkan ke Bengkulu, di mana muncul konflik pribadi yang cukup pelik antara rasa hormatnya kepada Inggit Garnasi dan ketertarikannya kepada Fatmawati, yang juga berkaitan erat dengan keinginan pribadinya untuk memiliki keturunan. Kondisi keterasingan tidak menghentikan perjuangan, melainkan menjadi ruang refleksi untuk memperkuat ideologi dan semangat perjuangan. Keterlibatannya dalam seni menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan melalui politik, tetapi juga melalui budaya. Fase ini memperlihatkan sisi reflektif Soekarno sebagai manusia yang tidak lepas dari konflik batin, namun justru mampu menjadikan keterpurukan sebagai ruang untuk memperkuat perjuangannya. Dinamika perjuangan kembali berubah drastis saat tentara Jepang masuk dan mengusir Belanda dari Nusantara. Dalam situasi ini, Soekarno bersama Hatta mengambil langkah beresiko dengan memilih jalur kooperatif atau bekerjasama dengan Jepang sebagai strategi politik. Langkah ini memicu ketegangan ideologis dengan Sultan Syahrir yang lebih memilih jalur bawah tanah. Soekarno pun berada di posisi dilematis karena harus membantu propaganda Jepang termasuk urusan tenaga kerja pengusaha demi mendapatkan posisi tawaran agar janji kemerdekaan Indonesia tetap terjaga. Keputusan untuk bekerja sama dengan Jepang merupakan langkah strategis yang penuh risiko. Di satu sisi, hal ini membuka peluang untuk mempersiapkan kemerdekaan, namun di sisi lain, menimbulkan dilema moral karena harus terlibat dalam kebijakan yang merugikan rakyat. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam situasi terjajah, strategi perjuangan seringkali berada pada wilayah abu-abu yang menuntut pertimbangan antara idealisme dan realitas politik.
Sebagai realisasi dari proses politik tersebut, film ini menggambarkan jalannya sidang BPUPKI secara mendalam, dimulai saat Dr. Rajiman Weddiodiningrat melontarkan pertanyaan fundamental soal dasar negara. Peristiwa ini memicu perdebatan sengit antara golongan nasionalis dan golongan Islam mengenai fondasi bangsa. Ketegangan mencapai puncaknya hingga Soekarno akhirnya menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 untuk memperkenalkan Pancasila sebagai jalan tengah yang disusul dengan pembentukan Panitia 9. Meski di bawah pengawasan ketat Jepang, momen ini menunjukkan bahwa dasar negara lahir dari kompromi besar para tokoh bangsa demi menyatukan perbedaan. Perdebatan yang terjadi mencerminkan keberagaman pemikiran para tokoh bangsa. Pidato Soekarno tentang Pancasila menjadi titik temu yang mampu menjembatani perbedaan tersebut dan menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang inklusif. Namun, stabilitas tersebut kembali lagi terguncang saat berita kekalahan Jepang terhadap sekutu mulai terdengar, yang akhirnya memicu kekosongan kekuasaan. Terjadi konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda yang mendesak proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang, hingga akhirnya berujung pada peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok. Setelah mencapai kesepakatan, mereka akhirnya segera kembali ke Jakarta untuk merumuskan kembali proklamasi di Rumah Laksamana Maeda dalam suasana yang sangat tegang dan diburu oleh waktu. Konflik antara golongan muda dan tua menunjukkan perbedaan cara pandang dalam menghadapi situasi genting. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi momen penting yang mempercepat proses pengambilan keputusan menuju kemerdekaan. Seluruh rangkaian perjuangan tersebut akhirnya bermuara pada momen paling bersejarah di Jalan Pengangsan Timur nomor 56. Digambarkan Soekarno saat itu sedang sakit malaria, jadi harus dipapah untuk bacakan teks proklamasi di hadapan rakyat. Meskipun kondisi fisiknya yang sangat lemah, suaranya tetap lantang saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adegan penutup yang ikonik ini ditandai dengan pengibaran bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati, serta berkumandangnya lagu Indonesia Raya sebagai tanda lahirnya sebuah bangsa baru yang merdeka. Momen proklamasi menjadi puncak dari seluruh perjuangan panjang yang telah dilalui. Kondisi fisik Soekarno yang lemah tidak mengurangi makna besar dari peristiwa tersebut, justru menegaskan besarnya pengorbanan dalam mencapai kemerdekaan negara Indonesia ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat Indonesia pada masa penjajahan hingga menjelang kemerdekaan. Pada saat itu, kondisi sosial ditandai oleh keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta adanya kesenjangan akibat kebijakan kolonial. Keberagaman ini menjadi tantangan besar dalam membangun persatuan bangsa. Oleh karena itu, tokoh pendiri bangsa berupaya mencari sebuah dasar negara yang tidak hanya bersifat politis, tapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Melalui sidang BPUPKI, berbagai gagasan muncul sebagai hasil refleksi terhadap kebutuhan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, perumusan Pancasila dapat dipahami dengan sebagai respon sosial terhadap tantangan persatuan di tengah keberagaman yang nyata. Dalam prosesnya terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis dan religius. Namun, melalui musyawarah dan sikap saling menghargai, para tokoh seperti I.R. Soekarno berhasil menemukan titik temu. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, bangsa Indonesia sudah menjunjung tinggi dialog dan toleransi dalam menyelesaikan perbedaan. Pancasila akhirnya menjadi cerminan nilai sosial masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan. Bukan hanya dari hasil pemikiran tokoh, tetapi juga representasi masyarakat itu sendiri. Karena itu, memahami sejarah Pancasila berarti memahami bagaimana Indonesia bersatu di tengah keberagaman. Oke, ini kita masuk ke poin pertama. Di sini berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa generasi muda ini hafal sama tokoh bangsa kayak Bung Karno. Nah, tapi banyak yang lupa bagaimana proses sama cerita di balik perumusan Pancasila. Nah, di sini disebabkan karena pelajaran yang selama ini lebih banyak fokus pada hafalan nama dan tanggal saja. Akibatnya, Pancasila hanya dianggap sebagai materi ujian atau hafalan wajib di sekolah, bukan sebagai pedoman hidup yang nyata untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, poin kedua, sila kelima dan rasa kecewa pada hukum.
Mayoritas responden sepakat bahwa sila kelima adalah nilai yang paling sering dilanggar saat ini. Keresahan ini muncul karena mereka melihat kenyataan di lapangan. Hukum serasa istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kayak korupsi yang hukumannya ringan dan ketimpangan perlakuan hukum membuat anak muda merasa keadilan belum berpihak pada rakyat biasa. Bagi mereka, keadilan sosial bukan sekedar soal bantuan pemerintah, tetapi soal kesetaraan hak di mata hukum. Analisis selanjutnya, yaitu mengenai lunturnya kemanusiaan di media sosial. Selain sila kelima, sila kedua juga dirasa makin terkikis di era digital saat ini. Bukti nyatanya adalah maraknya kasus bullying, saling hujat, dan ujaran kebencian di media sosial. Internet yang seharusnya menghubungkan banyak orang, justru sering membuat orang menjadi lebih egois, gampang emosi, dan kurang empati terhadap mereka yang berbeda pandangan atau latar belakang. Solusinya, lakukanlah pendekatan kreatif dan melek digital, karena cara penyampaian nilai Pancasila yang lama sudah membosankan. Kita harus memulai menggunakan cara baru yang lebih segar. Sejarah dan nilai-nilai dasar negara perlu dikemas menjadi konten kreatif, interaktif, dan dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari. Contohnya, kita bisa mengaitkan nilai persatuan dengan gerakan bersama melawan hoax, atau mengaitkan nilai kemanusiaan dengan kampanye etika berkomentar yang sopan di media sosial. Poin terakhir hasil analisis dari survei yang telah kami buat, yaitu solusi tentang keterbukaan sistem dan gotong royong yang sederhana. Untuk mengatasi rasa tidak percaya pada penegakan hukum, perlu adanya sistem yang lebih transparan, di mana masyarakat bisa ikut mengawasi, misalnya melewati layanan pelaporan warga yang aman dan terbuka berbasis teknologi. Di samping itu juga, kita harus mulai mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dari hal yang terkecil, misalnya di lingkungan pertemanan. Dengan menghidupkan kembali kebiasaan gotong royong, saling menghargai teman tanpa membedakan status, serta berani mencegah aksi bullying merupakan salah satu bukti nyata penerapan dari nilai-nilai Pancasila yang mudah kita lakukan.